sidang jamaah majelis ta'limul muta'alim dalam rangka tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini, di majelis yang penuh dengan keridhaan ini, Allah jadikan kita dalam kelompok hamba-hambanya yang benar-benar pandai bersyukur dan mensyukuri atas karunia kenikmatan darinya. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi segala kemadaratan yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah akan berkenan meridhoi kita bersama untuk memberikan tambahan karunia kenikmatan yang lain kepada kita, kepada keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Dan dengan kita senantiasa berkirim salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak keturunan kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, termasuk dalam kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berhak dan pantas memperoleh syafaat darinya di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat wal kirim wal nakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita sebagai bentuk makhluk yang paling sempurna, tapi kesempurnaan itu adalah kesempurnaan yang terbatas. Sedangkan kesempurnaan yang tidak terbatas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sesungguhnya kita juga memiliki kelemahan-kelemahan. Kita memiliki kekurangan-kekurangan. Dan yang paling tahu kekurangan kita bukanlah kita. Yang paling tahu kekurangan kita yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang mengetahui kekurangan kita, yang mengetahui kelemahan kita adalah bala tentara iblis yang bernama setan. Barulah kita yang mengetahui tentang kelemahan kita. Jadi ada yang lebih tahu tentang kelemahan kita, ada yang lebih tahu tentang kekurangan kita. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iblis dengan bala tentaranya setan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Pada saat Allah Subhanahu wa taala merencanakan
untuk menjadikan makhluk yang nantinya akan menjadi khalifah di muka bumi. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berdialog, bahasa kita berdiskusi dengan malaikat. Di ayat sebelumnya Allah jelaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sebenarnya ada yang lebih mengetahui kelemahan kita di samping Allah Subhanahu wa taala, dan iblis laknatullah dengan bala tentaranya. Sebenarnya malaikat juga tahu tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita. Namun karena malaikat Allah ciptakan tidak memiliki nafsu, jadi tidak mau mengorek-ngorek kekurangan manusia. Jadi di Al-Baqarah ayat yang ke-34 Allah nyatakan, Allah berfirman, wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil malaikati isjudu li Adam, kepada makhluk yang bernama malaikat. Jadi semuanya, jadi iblis sebelum membangkang kepada Allah itu dikelompokkan dalam malaikat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, semuanya sujud, illa, harful istinab, pengecualian, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dikarenakan istikbar, dia sombong, merasa dirinya lebih istimewa, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ini warning pertama, hati-hati bahwa iblis sejak Allah putuskan dengan keputusannya di ayat 34 Al-Baqarah, saat itu juga iblis mengobarkan genderang perang kepada anak keturunan Adam tanpa terkecuali hatta yaumal qiyamah. Maka di 35-nya Allah menjelaskan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wa qulna, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, wa qulna ya Adam iskun anta, wahai Adam, silakan engkau diam dengan tenang, engkau diam dengan bahagia di dalam syurgaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, fasilitas surga yang Allah berikan kepada Adam alaihi salam itu sangat luar biasa. Akan tetapi sunnatullah, sebagai makhluk yang bernama manusia, itu merasa kesepian karena sendiri. Ya, cobalah kalau Allah jadikan anggrek sari atau Allah jadikan Batam itu untuk Pak Zul sendirian, nggak ada kawannya Pak Zul, kawannya monyet, kawannya yang lain, tentu kesepian, nggak mau. Adam alaihi salam fasilitas terpenuhi, segalanya ada, tapi sendirian, dia kesepian. Maka kata Adam, ya Allah,
Aku enggak sanggup kalau harus sendirian. Maka dengan izin Allah, Allah ciptakan pasangannya, yaitu Sayyidah Hawa. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjuka. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam dan pasangan Adam, istri Adam alaihissalam Sayyidah Hawa, al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kalian berdua diam dengan tenang, nikmati segala fasilitas yang ada. Ragadan, bebas, haitsu syi'tuma, apa yang kalian inginkan. Syaratnya cuma satu saja, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kalian berdua sekali-kali mendekati pohon ini. Allah yang nunjuk, hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Iblis laknatullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngerti kelemahan Adam. Lihainya luar biasa. Apa kata iblis? Wahai Adam, sebelum engkau diciptakan, Allah menciptakan aku terlebih dahulu, ribuan tahun yang lalu. Dan sebelum aku diciptakan, Allah telah menciptakan para malaikat ribuan tahun sebelumnya. Kami semuanya kekal di dalam surga. Maka kalau kamu ingin kekal, ikutilah sebagaimana kebiasaan kami. Tadi kan Allah pesan kepada kalian, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian berdua mendekati pohon ini. Itu sesungguhnya kalau kalian makan pohon itu, justru kalian akan kekal. Itulah iblis, tipu dayanya luar biasa. Singkat cerita 36-nya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kelihan iblis dengan bala tentaranya yang namanya setan akhirnya bisa menjerumuskan Adam. Fazallahuma syaitan, maka setan menjerumuskan Adam, yang kisahnya Sayyidah Hawa memetik satu dari hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah dijelaskan tafsirul ayat bil ayat di Toha 120, asyajaratul khuld, buah yang mengekalkan, sampai ke anggrek sari buah kuldi. Nggak tahu siapa yang ngajarin, padahal asyajaratul khuld nyampe ke sini jadi kuldi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Iblis dengan bala tentaranya yang namanya setan menjerumuskan Adam. Singkat cerita, Sayyidah Hawa memetik satu buah khuldi, dibagi dua. Jadi sebenarnya kesalahan Hawa setengah, kesalahan Adam setengah. Karena satu dibagi dua. Bukan Hawa satu, Adam satu.
Masya Allah. Dengan satu kesalahan itu, di 36 Al-Baqarah tadi, Adam dan Hawa fa'akhrajahuma mimma kana fih, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala menuju bumi. Memang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi di Al-Baqarah 30-nya, tapi itulah jalan ceritanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabiullah Adam alaihi salam berdialog dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Adam alaihi salam, bahkan sampai Nabi dan Rasul yang lainnya itu berikrar, saya rela, saya ikhlas nggak jadi Nabi, saya rela, saya ikhlas nggak jadi Rasul. Biarlah aku jadi manusia biasa, yang penting aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, masih nurnya. Salah satunya inilah pengakuan Adam. Kenapa Nabi Adam alaihi salam rela jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam menceritakan, saya dengan istri saya sekali saja melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kami berdua langsung diusir dari surganya Allah. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita Bapak Ibu, ada di luar surga, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Yakin, dengan seyakin-yakinnya. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku sekali saja melakukan pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahanku langsung dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tahu. Sampai anak cucu yang terakhir. Gara-gara kamu Adam, kami harus hidup di bumi. Coba kalau kamu dulu nggak ngelanggar, kami enak ada di surga. Sekali berbuat salah, aibnya langsung dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Adam alaihissalam dengan Nur Muhammad? Umatmu sangat beruntung. Berkali-kali melanggar aturan Allah, berkali-kali berbuat kesalahan, Allah tetap menutupi aibnya. Kenapa pengurus Masjid Al-Munawwarah Anggrek Sari masih percaya saya diperintahkan untuk menyampaikan materi tadabbur Al-Quran? Kenapa? Jawabannya satu, Allah masih menutupi aib Pak Fanani. Kalau aib Pak Fanani dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ngeri. Udah langsung pecat aja lah Fanani, nggak usah ngisi di sini. Demi Allah, Adam Hawa sekali berbuat kesalahan, Allah bongkar aibnya. Umat Muhammad memiliki kelebihan, berkali-kali berbuat kesalahan, Allah tutupi aibnya. Jujur
ya Bapak Ibu ya, kita banyak kesalahan kan. Tolong ya Allah, jangan kau bongkar ya Allah. Istri, ya Allah, suami jangan sampai tahu ya Allah. Suami tolong istri jangan sampai tahu ya Allah. Orang tua tolong anak-anak kami jangan sampai tahu ya Allah. Dalam kehidupan bersosial bermasyarakat tolong ya Allah. Kawan-kawan kami, tetangga kami, jamaah jangan sampai ada yang tahu ya Allah tentang aib kami. Allah tutupi. Nabiullah Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan saja, bahkan separuh kesalahan saja, ya kan? Itu langsung dipisahkan suami istri. Dalam riwayat Adam diturunkan di sekitar India, sementara Sayyidah Hawa diturunkan di Jeddah. Bayangkan, sekali berbuat salah, suami istri langsung dibongkar kesalahannya, diusir dari surga, bahkan dipisah. Umatmu Muhammad, suami istri 2 jam ribut gara-gara minyak goreng naik, nah, ya kan? Ribut lagi gara-gara anak, ribut lagi gara-gara genteng bocor. Intinya Allah tidak pisahkan antara suami dan istri. Bahkan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu, pisahnya jauh, satu di India, satunya di Jeddah. Saat itu belum ada handphone. Kalau ada handphone enak ya. Wah, kamu di mana? Enak bisa miss call. Gak ada, bayangkan. Adam nangis. Baru di 37-nya, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Adam jalan sambil nangis, tak tentu arah, gak ada kompas, belum ada alat komunikasi. Nangis menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dipisah kurang lebih, ada yang nyebut 40 tahun, ada yang nyebut 400 tahun. Dipisah. Jalan tak tentu arah. Setelah 40 tahun atau 400 tahun, kemudian fatalaqa Adam kembali dipertemukan dengan istrinya. Jadi kalau Sayyidah Hawa itu enggak kemana-mana, sekitar situ saja, ya Jeddah, sekitar area situ. Adam jalan dari India tak tentu arah, fatalaqa Adam, yang akhirnya dengan skenario dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan kembali di satu bukit yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, bukan Jabal Arafah ya Bu. Kalau Jabal Arafah Nagoya, Jabal Rahmah. Daerahnya namanya Arafah. Makanya kalau yang umroh ziarah ditunjukkan itu loh Arafah, saat jamaah haji wukuf itu loh, kurang lebih 300 meter nampak Jabal Rahmah. Apalagi yang haji itu wukuf di Arafah, itu nampak jelas Jabal Rahmah. Di setelah berpisah sekian lama, dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, yang orang Pak Zul bilang apa Pak Zul? Bukit cinta, ya kan? Bukit kasih sayang. Pertemuan Adam dan Hawa, satu daerah namanya Arafah. Arafah, mengenal, ya'rifu, sampailah ta'arufan. Jadi Adam dan Hawa ta'aruf, kembali kenalan. Ya bahasa kita, siapa kamu? Aku jalan
sekian lama tak pernah jumpa dengan sosok makhluk yang sejenis. Baru kali ini aku jumpa. Siapa namamu? Apa kata Hawa? Siapa namamu? Balik tanya. Ya dijawab, saya Adam. Memori Hawa ingat Al-Baqarah 35. Kata Hawa, saya Hawa. Adam kembali mengingat memori Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Hawa, kamu itu istriku. Wahai Adam, kamu itu suamiku. Dulu kita berdua pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat miniatur surga yang segala fasilitasnya ada, tapi kita berdua melanggar. Kemudian Allah vonis kita sebagai orang yang zalim. Maka Allah ajarkan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah ajarkan kalimat kepada Adam dan Hawa sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu ada di Al-A'raf 23. Qala, dia berdua Adam dan Hawa berkata, berdoa. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun itulah yang dibaca. Akhirnya bertemu kembali Adam dan Hawa. Apa kata Nabi Adam kepada Nur Muhammad? Betapa bahagianya umatmu ya Muhammad. Berkali-kali berbuat dosa. Bukan cuma sekali. Bukan cuma 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, bahkan lebih banyak daripada itu. Yang penting mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya langsung diterima. Gak seperti aku, harus dipisah dan tobatnya diterima setelah kurang lebih 40 atau 400 tahun. Umatmu Muhammad berkali-kali buat dosa. Tobat kepada Allah, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Ini yang membuat iblis putus asa. Dan umatmu Muhammad kalau mau taubat nggak usah umroh, nggak usah haji, nggak usah ke Arafah dulu. Di mana saja umatmu mau taubat, Allah akan terima taubatnya. Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Inilah hak prerogatif Allah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kita akui banyak dosa, banyak maksiat. Tapi Allah masih lindungi aib kita. Jangan sampai Allah bongkar loh, ngeri demi Allah. Dan Allah janji akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang penting kita taubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, minimal astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan jangan pernah ragu dengan Allah. Kalau berdoa dengan, ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Kira-kira kau mengampuni enggak ya Allah? Allah tersinggung kata-kata itu. Yakinlah, innahu kana ghaffara. Allah itu benar-benar maha pengampun. Jadi jangan ragukan Allah. Yakin. Yakinlah Bapak-bapak Ibu, kita duduk sejenak di sini. Keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gini, duduk sejenak. Itu melebihi
pahalanya sholat sunnah alfa rokaatin, 1000 rokaat. Kenapa? Karena umat Rasulullah umurnya pendek-pendek. Umat Rasulullah SAW fisiknya lemah-lemah. Maka Allah kasih bonus. Duduk sesaat di majelis ilmu, nilainya sama dengan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rokaat. Ya nyambil ngantuk, nyambil makan, oh catet 1000 rokaat. Betapa bahagianya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanggup Bapak Ibu sholat sunnah 1000 rokaat? Jujur 2 bulan 10 hari yang akan datang. Insya Allah masuk Ramadan. Jujur Bapak Ibu. Padahal keistimewaan Ramadan luar biasa. Milih sholat sunnah taraweh dan witir yang 11 atau yang 23. Jujur. Pilih mana? Bu, pilih mana? 11 apa 23? Nah, ya kan? Jangankan 1000 rokaat. Yang 11 sama 23 aja. 11 aja lah. Nah, ya kan? Itu umat Rasulullah 11. Jujur, maunya yang imamnya cepat atau yang lambat? Ya kan? Jujur kan? Itulah umat Rasulullah. Gak usah khawatir, Allah kasih bonus kok, Allah kasih keistimewaan. Yang penting kerjakan. Balik. Allah bocorkan rahasia iblis menggoda anak keturunannya. Jadi kata iblis, wahai bangsa setan, setan itu anak buahnya iblis. Wahai setan anak buahku, aku sudah menjerumuskan Adam. Maka tugasmu para setan, jerumuskan anak keturunannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Adam alaihi salam, Sayyidah Hawa sudah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala saja bisa dijerumuskan. Anak keturunannya, kata iblis, aku lebih mudah menjerumuskan anak keturunannya. Lalu iblis ngasih tahu kepada setan, kemudian rapat rahasia iblis dengan setan itu dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, iblis berkata, "Fabima aghwaytani," karena engkau telah menghukum aku sesat, la aqa'udanna, adalah mutaukidnya, la aqa'udanna, maka aku sungguh-sungguh berjanji akan menjerumuskan anak keturunan Adam, la yaqa'udanna lahum siratakal mustaqim, pada jalan yang lurus. Jadi saat Al-Baqarah diturun, Al-Baqarah 34 diturunkan dialog Allah dengan malaikat iblis dan Adam, kemudian iblis divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sesat. Saat itu juga iblis mengobarkan genderang perang. Diabadikan di Al-A'raf ayat 16, akan menjerumuskan anak keturunan Adam tanpa terkecuali dari jalan yang Allah ridhai. Iblis nyampaikan kepada setan. Metodenya ada 4. Summa kemudian la'atiyan nagum, pakai lamu taukid lagi. Summa kemudian la'atiyan nagum, kami para setan anak buah iblis akan mendatangi mereka anak-anak keturunan Adam. Yang pertama, mim baini aidihim, dari arah depan mereka. Yang kedua, wa
min khalfihim, dari arah belakang mereka. Yang ketiga, wa an aimanihim, dari arah kanan mereka. Yang keempat, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Jadi setan akan menjerumuskan anak keturunan Adam tanpa terkecuali dari 4 arah, dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, maka akan engkau dapati wahai Allah, mereka anak keturunan Adam tidak bersyukur kepada engkau. Dipakai bahasa kinayah, pakai bahasa isyarat, depan, belakang, kanan, kiri. Maknanya setan akan menjerumuskan anak keturunan Adam yang pertama dari depan. Itulah urusan dunia. Hati-hati, setan lihainya luar biasa. Inna dunya mata'ul ghurur, dunia penuh tipu daya. Tapi jangan kita remehkan dunia, karena dunia yang sebentar ini menentukan perjalanan berikutnya. Cuma hati-hati saja, jangan sampai terpesona oleh dunia, karena iblis laknatullah dengan bala tentaranya setan menjadikan dunia untuk menjerumuskan anak keturunan Adam dari arah depannya. Jadi kayaknya pengen hidup 1000 tahun lagi. Gak ada kawan bu 1000 tahun. Itulah dunia, pengennya terus selamanya. Lalai. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Apa? Iblis, setan akan menggoda manusia untuk melalaikan urusan akhirat. Karena dunia seolah-olah lama sehingga lupa dengan urusan akhirat. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Iblis akan menggoda dari jalur yang terdekat. Istri taat, godaannya suami. Suami taat, godaannya istri. Bisa lolos kedua orang tua, godaannya dari anak. Satu keluarga lolos godaan suami, istri dan anak, bisa Allah menjerumuskan lewat orang tua, sehingga dia anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya lolos mungkin lewat mertua. Alhamdulillah, pasangan hidup kami, suami kami, istri kami baik, anak kami soleh-soleha, orang tua kami Masya Allah luar biasa. Sayang itu loh mertua. Nah, itu hati-hati, itu iblis itu godaannya dari situ. Pintar kali, lihai kali. Sampailah kepada sahabat, kawan, tetangga, hati-hati akan goda dari situ. Wa'an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Apa itu? Hawa nafsu. Hati-hati ya. Ini Allah bocorkan, senjata setan menjatuhkan kita. Persoalan dunia, melalaikan akhirat, akan digoda dari yang dekat dari kita dan nurutin hawa nafsu kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menjaga kita dari segala trik-trik iblis laknatullah dengan bala tentaranya yang telah berikrar akan menjerumuskan anak-anak keturunan Adam tanpa terkecuali. Hanya orang-orang yang ikhlas saja dalam ibadah kepada Allah yang akan selamat dari bujuk rayu godaan iblis laknatullah. Hati-hati, yang bisa mengalahkan iblis, setan, laknatullah tiada lain tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan fasta'id billah minasyaitonir rajim, senantiasa kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya begitu, a'udzu billah, baknya ada alifnya. Tapi begitu bismillah,
kagak ada alifnya. Beda maknanya. A'udzu billah. Baknya ada alif. Bismillah, baknya langsung. Maknanya apa? A'udzu billah. Kapan saja, di mana saja, situasi apapun, jangan pernah lalai kepada Allah untuk minta perlindungan dari godaan setan. Tapi kalau bismillah menyebut nama Allah, itu langsung Allah akan menurunkan Rahman dan Rahimnya tanpa jeda. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Karena yang bisa mengalahkan iblis laknatullah tiada lain, tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seluruhnya tanpa terkecuali senantiasa akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap jebakan-jebakan iblis laknatullah, sehingga kita akan selamat dunia, selamat saat kita sakaratul maut, selamat kubur kita, dan kita bahagia yang sebahagia-bahagianya kelak di negeri akhirat dengan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.